Irak belum puas. Setelah tampil di Kings Cup di Thailand, skuad asuhan Graham Arnold justru menambah satu laga uji coba ekstra. Semuanya demi satu misi besar. Menaklukkan timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kenapa Irak sampai segigi ini? Apa mereka anggap Indonesia sebagai ancaman serius? Simak ulasan eksklusif dan investigasi lengkapnya hanya di Cek Fakta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Belum puas main di Thailand? Irak bakal gelar satu uji coba jelang ladeni timnas Indonesia. Di ronde keempat tim asuhan Graham Arnold tersebut bakal meladeni timnas Indonesia dan Arab Saudi. Enlai Jasim dan kawan-kawan akan menghadapi timnas Indonesia pada 11 Oktober tahun 2025. 3 hari kemudian, mereka bakal menantang tuan rumah Arab Saudi. Irak dipastikan bakal mempersiapkan diri menghadapi putaran keempat secara serius. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak IFA, Adnan Dirjal, mengaku bahwa pihaknya ingin memberikan persiapan sebaik mungkin untuk tim nasional. Fokus saya saat ini adalah tim nasional Irak yang menanti pertandingan-pertandingan penentu di playoff Asia untuk lolos ke Piala Dunia, ujar Adnan Dirjal dilansir Bola Sport. Dari Win-Win. Kami sekarang melanjutkan strategi yang telah disusun bersama pelatih Lions F Mesopotamia, Graham Arnold, untuk membuat tim tampil dengan citra yang baik dan sesuai dengan nama negara. Inilah tujuan utama kami saat ini dan sejujurnya, saya tidak peduli dengan apa yang dikatakan tentang persiapan serta pencalonan diri untuk pemilihan umum mendatang di Asosiasi Sepak Bola Irak. Lanjutnya, Irak dipastikan bakal tampil di Thailand pada ajang Kings Cup yang digelar pada September tahun 2025. Irak akan memainkan 2 laga di bulan September tahun 2025. Namun, IFA memutuskan akan menggelar satu pertandingan uji coba lagi untuk Aiman Hussein dan kawan-kawan usai bermain di Kings Cup ke-2025. Duel tersebut bakal digelar 3 hari sebelum pertandingan Irak melawan timnas Indonesia. Expand artikel logo lanjutkan membaca fokus kami saat ini adalah mengamankan pertandingan persahabatan ketiga untuk tim nasional Irak setelah menyelesaikan partisipasi kami di Piala Raja di Thailand, ujar Adnan. Kami menargetkan pertandingan tersebut berlangsung antara tanggal 4 dan 5 Oktober. Laga itu digelar sebelum pertandingan play-off pertama melawan Indonesia yang akan berlangsung pada tanggal 11 di bulan yang sama. Oleh karena itu, masalah ini harus diselesaikan lebih awal dan kesulitan yang kami hadapi adalah mengadakan pertandingan persahabatan di luar jendela internasional FIFA. Lanjutnya, siapa yang akan jadi lawan Irak di laga uji coba sebelum menghadapi timnas Indonesia? Irak bakal menjajal negara-negara Timur Tengah dan Afrika. IFA mengaku bahwa mereka telah mengirim undangan ke berbagai negara untuk bersedia bertanding melawan Irak. Sayangnya, mereka bakal menemui tantangan terjal karena duel ini bakal digelar di luar kalender internasional FIFA. Kami telah menghubungi sejumlah federasi Arab untuk mengadakan pertandingan persahabatan, ujar Adnan. Kami hampir pasti akan mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim Arab Afrika. Kami berharap semuanya akan berjalan dengan baik. Saya sangat yakin dengan kemampuan tim Irak untuk lolos ke Piala Dunia melalui playoff Asia terlepas dari tantangan yang ada. Saya akan terus mendukung dan bekerja untuk tim Irak. Karena saya bukan orang yang mudah menyerah dan saya tidak akan menyerah dalam perjuangan ini. Lanjutnya, timnas Irak resmi menjadi salah satu dari 6 tim yang tergabung di Grup B putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di grup ini, mereka akan menghadapi 2 tim berat, Arab Saudi dan timnas Indonesia. Meski dari segi nama dan sejarah sepak bola Irak jauh lebih berprestasi, laga melawan Indonesia bukan sekadar formalitas. Performa mengejutkan skuad Garuda asuhan Shin Tae yang di putaran sebelumnya membuat Irak harus berpikir ulang. Mereka tak ingin mengulang kesalahan seperti tim-tim besar lain yang sempat direpotkan oleh Indonesia, seperti Jepang dan Australia. Presiden Asosiasi Sepak Bola Irak IFA, Adnan Dirjal, menegaskan bahwa satu-satunya fokus federasi saat ini adalah tim nasional. Bahkan, ia menolak mengomentari spekulasi politik soal pemilihan umum IFA demi menegaskan komitmennya terhadap tim. Fokus saya saat ini adalah tim nasional Irak yang menanti pertandingan-pertandingan penentu di playoff Asia untuk lolos ke Piala Dunia,
tegas Adnan, dikutip dari Win-Win via Bola Sport. Dirjal menyatakan bahwa seluruh strategi disusun bersama pelatih Graham Arnold yang kini memimpin Lions of Mesopotamia pasca sukses melatih Australia di Piala Dunia ke-2022. Untuk menyambut pertandingan penting melawan Indonesia 11 Oktober tahun 2025 dan Arab Saudi 14 Oktober tahun 2025, Irak terlebih dahulu akan turun di Kings Cup 2025 di Thailand. Mereka dijadwalkan memainkan 2 laga dalam ajang tersebut pada September tahun 2025. Namun ternyata, 2 pertandingan di Thailand dianggap belum cukup untuk mengasah kesiapan taktik dan chemistry tim. Adnan Dirjal kemudian mengumumkan bahwa Irak akan menggelar 1 uji coba tambahan, dijadwalkan antara tanggal 4 hingga 5 Oktober tahun 2025. Ini hanya 6 atau 7 hari sebelum duel kontra Indonesia. Kami menargetkan pertandingan tersebut berlangsung antara tanggal 4 dan 5 Oktober, ujar Dirjal. Tentu, keputusan ini tak biasa. Biasanya, tim-tim besar menjaga kondisi fisik dan tidak terlalu padat menjalani laga sebelum duel penentu. Namun, Irak rupanya tak ingin mengambil risiko. Mereka ingin menguji strategi baru Graham Arnold dan memastikan semua pemain berada di top form. Yang membuat pertandingan ini unik adalah waktu pelaksanaannya di luar jendela internasional FIFA. Hal ini membuat IFA menghadapi tantangan besar. Mereka harus mencari lawan yang bersedia bertanding di luar agenda resmi, dan itu tidak mudah. Kesulitan yang kami hadapi adalah mengadakan pertandingan persahabatan di luar jendela internasional FIFA, kata Dirjal. Banyak negara enggan melepas pemain utamanya, atau bahkan menolak bertanding di luar kalender FIFA. Irak kini berada dalam situasi yang menuntut diplomasi dan negosiasi aktif dengan banyak federasi. Sadar bahwa negara-negara Asia Timur dan Eropa sulit diajak bermain di luar kalender resmi, IFA pun mengincar lawan dari Timur Tengah dan Afrika. Menurut Adnan Dirjal, mereka sudah menghubungi beberapa federasi Arab dan Afrika untuk mencari calon lawan. Kami hampir pasti akan mengadakan pertandingan persahabatan dengan tim Arab Afrika, ujar sang presiden. Negara-negara seperti Oman, Libya, Tunisia, Bahrain, hingga Mauritania kemungkinan menjadi kandidat uji coba Irak. Langkah Irak menambah 1 uji coba menunjukkan betapa seriusnya mereka mempersiapkan diri menghadapi timnas Indonesia. Di putaran sebelumnya, Indonesia menumbangkan Vietnam, menahan imbang Australia, dan hanya kalah tipis dari Jepang. Irak paham, Garuda bukan lagi tim pelengkap, apalagi dengan lini belakang yang dipimpin Jay Itzes, lini tengah yang solid bersama Marcelino Ferdinand, dan serangan balik cepat melalui Rafael Struijk dan Witan Sulaiman. Indonesia adalah lawan yang bisa menghukum setiap kesalahan. Pelatih asal Australia Graham Arnold membawa pengalaman besar ke timnas Irak. Ia tahu betul kualitas Indonesia karena pernah menghadapinya di fase sebelumnya saat masih bersama Socceroos. Kini, dengan dukungan penuh dari Federasi Irak, Arnold diberikan keleluasaan membentuk tim ideal. Laga uji coba ketiga ini bisa menjadi panggung eksperimen, formasi baru, pengganti Aiman Hussein, atau menguji penjaga gawang cadangan. Sementara Irak sibuk dengan persiapan, bagaimana dengan Indonesia? Stai tentu sudah memantau pergerakan Irak dan Arab Saudi. Pertandingan uji coba Irak nanti, jika berhasil disiarkan atau dianalisis data pertandingannya, akan sangat berguna untuk melihat celah di balik formasi Arnold. Yang jelas, laga 11 Oktober tahun 2025 nanti akan menjadi salah satu pertandingan tersulit dalam sejarah sepak bola Indonesia di luar negeri. Dulu, negara seperti Irak mungkin memandang remeh tim Asia Tenggara. Tapi kini, dengan Indonesia berada satu level di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia, semua berubah. Bahkan hingga harus menambah 1 laga uji coba khusus hanya untuk menghadapi Indonesia. Satu hal yang pasti, Garuda kini bukan sekadar penggembira. Mereka adalah pesaing nyata. Dan negara seperti Irak tahu betul risiko menghadapi tim yang kini penuh kejutan. Apakah tambahan 1 uji coba cukup untuk membuat Irak menaklukkan Indonesia? Atau justru mereka akan terkejut menghadapi tim muda penuh semangat dan disiplin taktik dari Asia Tenggara? Kita akan lihat jawabannya 11 Oktober nanti. Satu hal pasti, Piala Dunia 2026 sudah jadi mimpi yang sangat mungkin bagi Indonesia.